Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara Weton Senen ya, dimanapun Anda berada. Ya, ada di Papua juga ya. Wes, saya terharu ya di Papua ya, bisa nonton channel ini ya. Di luar negeri juga banyak sekali ya, teman-teman ini. Tema kali ini belajar dari kesalahan ya. Belajar dari masalah Anda. Sebenarnya solusinya di sana. Anda tidak usah jauh kemana-mana gitu ya. Solusi masalah Anda itu ada di masalah itu juga ya. Contoh ya, saya kasih contoh. Nanti silakan diaplikasikan terhadap masalah-masalah yang lainnya. Teman-teman Weton Senen ini terjebak hutang. Ya. Apa yang Anda pikirkan gitu ya. Ketika Anda ini berhutang itu apa? Tentunya kan untuk menyelesaikan masalah, untuk menutupi kebutuhan Anda. Tapi dengan cara jalan pintas. Ya. Dengan cara jalan pintas. Anda tidak memikirkan dampaknya. Anda tidak memikirkan akibatnya jangka panjang. Nah, itulah pelajaran yang bisa Anda petik gitu. Supaya teman-teman Weton Senen ini ketika Anda ini melakukan aktivitas sesuatu, itu Anda harus pikir sampai detail ya. Misalkan kadang orang itu mengambil keputusan itu hanya sesaat karena memang nafsu ya, hanya sesaat saja. Yang penting masalah hari ini terselesaikan, soal besok ada masalah itu urusan besok. Tidak disadari masalah yang timbul besok itu jauh lebih besar, jauh lebih berat daripada yang Anda bayangkan. Akhirnya apa? Kelompokan masalah. Akhirnya terlilit hutang. Hutang itu melilit. Ya, ketika Anda sudah terbiasa mencari jalan pintas, terbiasa ambil kenikmatan di depan daripada kenikmatan di belakang, maka itu akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, akhirnya seperti ular yang membelit. Ini secara logika sederhana seperti itu. Belum lagi ditinjau dari sisi agama ya. Kalau agama saya Islam ya, riba itu dilarang. Riba itu dilarang. Anda utang di bank, Anda melakukan kredit sepeda motor, itu dilarang. Apa yang terjadi kalau Anda melanggar perintah Tuhan? Nah, sekarang orang ini ya golek pena itu gitu. Anda tidak sadar Anda ini sudah melakukan ya, tindakan melawan Tuhan. Kalau Anda sudah melawan Tuhan, apa yang terjadi? Dihukum sama Tuhan, azab ilahi. Jadi kalau Anda saat ini terlilit hutang, dua hal yang Anda harus perbaiki ya. Ditobati ya, disesali ya, ditobati, tobat kepada Tuhan. Tidak akan mengulangi lagi. Itu yang Anda harus lakukan. Selain itu Anda harus melatih diri Anda, kebiasaan yang sudah mendarah daging. Jangan kira ya kalau kita ini sudah terbiasa hutang itu akan terus gitu. Ya, ibarat Anda itu perokok ya, terus kecanduan. Loh, sama ya teman-teman, ketika saya merokok misalkan ya, ketika saya merokok itu ketika dalam keadaan suntuk gitu misalkan. Saya merokok misalkan mengerjakan skripsi, mengerjakan gugatan ya, di pengadilan tata usaha negara, rokoknya ngebul. Bagaimana ndak ngebul? Datai sama ini, undang-undang tok sama ini. Loh, itu loh teman-teman. Jadi hal-hal yang simpel semacam ini ya, sebenarnya simpel, tapi kalau itu Anda terus melakukan, saya rokok terus, akhirnya menjadi kecanduan.
Kalau sudah kecanduan, sulit untuk meninggalkan. Tapi kalau Anda punya keyakinan, saya bisa, ya pasti bisa. Begitu pula dengan terlilit hutang tadi. Kalau Anda berpikir, saya bisa untuk menghentikan. Dengan cara apa? Hemat. Dengan cara apa? Ya puasa. Puasa itu ya, bisa melatih Anda untuk tidak kecanduan hutang. Ya. Anda lihat akibatnya gitu ya. Anda lihat akibatnya. Akibat hutang yang Anda lakukan. Hidup Anda itu hancur. Ya, siang hari, pagi hari, siang hari malu, malam hari gelisah. Itu yang Anda lakukan. Ya, apa yang Anda rasakan? Ya. Ya, silakan kalau tidak percaya ya, silakan berkomentar ya. Yang memiliki hutang itu seperti itu, mikir terus wis. Awan isu bengi semua mikir terus. Ndak dipikir. Kecuali kalau Anda ini hutang kepada saudara Anda, ya, hutang 10 juta, ya, membayar 10 juta. Itu bukan riba. Tapi kalau Anda hutang di bank, hutang di koperasi, ya itu riba. Anda hutang di leasing, ya, cicil kendaraan, itu riba. Apa yang Anda akan alami? Ya hukuman Tuhan. Anda estimasi, Anda sudah katakan gaji saya 10 juta. Ya, saya ambil cicilan motor itu 1 juta 12 bulan. Hitungan saya enteng. Ya, enteng. Tapi di tengah perjalanan ada masalah. Anda tidak bisa bayar. Akhirnya apa? Terlilit hutang, disegel dan sebagainya. Ya, sudah kasihkan saja gitu ya. Itulah hukuman Tuhan ya. Ya. Jadi kalau Anda katakanlah saat ini terlilit hutang, itu adalah bagian dari hukuman Tuhan. Anda harus tobati, tidak perlu sedih gitu. Ditobati. Tuhan itu senang ketika Anda itu tobat. Ketika Anda ini berubah menjadi baik, Tuhan itu senang. Cobalah Anda pikir ya, Nabi saja doanya itu tobatnya juga dikabulkan. Nabi Adam ini contoh ya, memberikan contoh kepada kita. Penduduk surga makan buah kulti, akhirnya dihukum ke dunia gitu. Akhirnya tobat 400 tahun berapa ya, baru diampuni. Nah, belajar dari masalah yang Anda hadapi, teman-teman weton Senin ya. Nah, setidaknya dengan masalah Anda bisa mengenal Tuhan. Intinya di sana. Jadi kalau Anda sekarang terkena masalah, itu adalah momentum terbaik Anda untuk bisa mengenal Tuhan lebih dekat lagi daripada urat nadi Anda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.